Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan, Ibu harapkan anak-anak bersama keluarganya tetap dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita kembali mempelajari masih di tema yang sama, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, untuk memulai pembelajaran, Ibu harapkan anak-anak sudah menyiapkan buku-buku yang harus disiapkan hari ini, seperti buku tema 6, buku PS halus kasar atau PS kotak-kotak gitu ya. Nah, untuk memulai kembali, kita akan membaca sebuah cerita. Ya, anak-anak, ada sebuah cerita. Anak-anak bisa membuka buku cetak tema 6 halaman 84. Di situ ada cerita. Kita baca bersama-sama. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, anak-anak, dalam cerita tadi, Ibu Dian ingin bertanya berkaitan dengan perpustakaan sekolah. Nah, di sekolah kita ada perpustakaan. Anak-anak pasti sudah pernah masuk ya? Syukurlah. Nah, anak-anak memperhatikan tidak bahwa di dalam perpustakaan sekolah kita ada aturan-aturan yang ada di perpustakaan. Nah, kalau anak-anak sudah kembali ke sekolah, anak-anak boleh melihat aturan-aturan yang ada di perpustakaan. Ibu Dian akan memberikan beberapa aturan yang ada. Kita lihat bersama-sama aturan yang ada di perpustakaan sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan buku-buku perpustakaan. Yang kedua, mengembalikan buku yang telah dibaca ke rak buku yang kalian ambil tadi. Ketiga, meminta izin ketika akan meminjam buku perpustakaan. Minta izinnya kepada penjaga perpustakaan, Bapak Ibu yang ada di perpustakaan. Yang keempat, mengembalikan buku tepat waktu. Nah, ini adalah contoh aturan saat berada di perpustakaan. Nah, kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan di perpustakaan? Makan dan minum, lalu membuat gaduh. Gaduh itu seperti bertengkar di dalam perpus, tidak boleh. Menyobek buku tidak boleh. Mencoret-coret buku juga tidak boleh. Ini kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Masih ada yang lain ya. Anak-anak boleh mencari di sumber internet atau melihat di perpustakaan sekolah jika sudah masuk sekolah nanti. Nah, perlu kita ingat anak-anak, pada cerita tadi, selain digunakan pada awal kalimat, nama orang itu juga
gunakan untuk nama bulan, huruf kapital. Nah, selain itu juga kita dapat menuliskan huruf kapital itu pada nama hari. Misalnya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, huruf depannya kita menggunakan huruf kapital. Jadi nama-nama hari, setiap kita menulis nama-nama hari, orang, bulan, awal kalimat, kita harus menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kita membaca cerita lagi. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, anak-anak, nama-nama yang ada dalam cerita tersebut ada siapa aja? Yuk kita cari bersama-sama. Ada Lani, Udin, Beni, Siti, Dayu. Anak-anak perhatikan nama-nama tersebut. Apakah nama-nama tersebut di awal kata menggunakan huruf kapital? Iya, menggunakan huruf kapital. Jadi diperhatikan lagi ya. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah gambar. Nah, untuk gambar yang pertama, ini adalah contoh berlari di tempat. Kita berlari kecil-kecil aja di tempat. Nah ya, jadi kakinya tidak perlu sampai diangkat lututnya. Lalu untuk gambar yang kedua yang Ibu lingkari ini, itu berlari dengan lutut terangkat. Nah, kita mengangkat kaki setinggi pinggang. Nah, gambar ketiga ini adalah contoh gambar berlari cepat. Nah, kita harus berlari dengan melangkahkan kaki secepat mungkin anak-anak. Itu namanya berlari cepat. Nah, yang terakhir ya ini adalah contoh berlari zigzag ya. Nah, anak-anak, kita akan membaca percakapan lagi. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah, kata Siti. Betul sekali, Siti, jawab Dayu. Selain itu, aku suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan, ujar Beni. Aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat, jawab Dayu. Nah, tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan, ucap Beni. Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku kembalikan, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman, jawab Edo. Nah, dari percakapan ini anak-anak, apakah peraturan sekolah yang ada di dalam percakapan tadi? Ada banyak ya peraturan-peraturannya tadi? Ya, yang pertama kita tidak boleh menyakiti hewan. Jadi kita harus
memelihara hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Lalu apa lagi? Ikan yang ada di kolam juga harus kita rawat. Bukan kita ambil lalu kita lempar-lempar ke temannya. Terus apa lagi? Ya, kita harus membuang sampah ke tempat sampah, bukan membuang sampah ke kolam. Nah, itu adalah contoh atau aturan-aturan yang ada dalam percakapan tadi. Anak-anak, sekarang ibu akan mengajak anak-anak untuk memperkirakan berat benda. Nah, untuk gambar kentang, kira-kira berat semua kentang di samping itu adalah ya 2 kilo, karena kentang itu memiliki berat yang cukup berat, apalagi dengan jumlah yang sangat banyak. Gambar yang kedua, semangkuk tepung memiliki berat ya 500 gram. Mengapa 500 gram? Karena tepungnya sangat sedikit. Gambar ketiga, ibu membeli ikan titik-titik berapa kilo kira-kira? Ya, 1 kilo ikan. Lalu berat coklat di samping adalah berapa kira-kira nak beratnya? 2 kilo atau 200 gram? Betul sekali, berat coklatnya adalah 200 gram. Ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Yuk, kita lihat telurnya itu sangat banyak. Ya, tidak hanya 3 dan 4. Sangat banyak. Kira-kira berapa ya beratnya? 1 kilo atau 100 gram? Iya anak-anak, beratnya itu adalah 1 kilogram. Yang terakhir, berat semangkuk nasi adalah titik-titik 25 kilo atau 250 gram. Kalau 25 kilogram itu tidak mungkin anak-anak, karena sangat berat ya. Jadi yang benar adalah 250 gram. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini di tema 6, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Ibu harapkan setelah ini anak-anak masih mengulang kembali video yang sudah ibu berikan, agar anak-anak dapat memahami apa yang sudah ibu berikan, materi yang sudah ibu